Terima kasih, masih bersama Pak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga menyambung yang tadi, Kadin minta agar dana pemulihan ekonomi itu sekitar 1.600 triliun supaya bisa mencapai 10% dari PDB. Kesiapan kita gimana, Pak? Ya, artinya ini bukan soal diminta berapa persen GDP, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi berdasarkan data real dari perbankan, baik Himbara maupun swasta, itu kita harus bedakan mana yang sektor UMKM, karena UMKM itu kemarin kita sudah siapkan stimulus 34,1 triliun, kemudian juga yang terkait dengan sektor mikro yang mensupport BPR dan yang lain sebesar 87 triliun. Nah, kemudian ada paket untuk BUMN. Sedangkan untuk sektor korporasi itu sampai Desember masih punya daya tahan. Sehingga tentu yang kita bicarakan kan APBN 2020. Di mana 2020 konsentrasi kita pada UMKM. Karena apa? Yang hit hard pertama itu adalah UMKM. Nah, ini tidak pernah terjadi, 2008 tidak dan di 98 tidak. Dan di sini ada 60,2 juta UMKM yang terdampak. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa sektor usaha ini punya resilience, punya daya tahan, sehingga perlu berempati kepada usaha kecil dan menengah, dan ini yang diberikan suntikan pertama oleh pemerintah. Sedangkan untuk sektor korporasi besar di atas 10 miliar, itu mereka masing-masing bisa melakukan restrukturisasi kredit masing-masing dengan perbankannya. Dan pemerintah sudah punya dengan Perpu dan Perpres, ditambah lagi kemarin dengan PP, di mana perbankan itu nanti bisa disupport oleh surat berharga negara. Nah, keseluruhan perbankan sekarang surat berharganya ada 700 triliun. Sehingga masih punya likuiditas. Persoalan ekonomi krisis sekarang ini kan bukan melulu persoalan likuiditas. Tetapi tadi saya katakan demand shock. Sehingga demand shock itu harus diselesaikan penyelesaian demand-nya. Berbeda dengan di 98 maupun 2008 yang semuanya isu liquidity, dan bahkan di 2008 kan isunya blanket guarantee dan yang lain. Nah, sekarang pemerintah sudah punya mekanisme bahwa persoalan sektor korporasi itu bisa diselesaikan bisnis to bisnis antara korporasi dengan perbankannya masing-masing. Sehingga dengan demikian kebutuhannya ya sesuai dengan kebutuhan pada saat dia ada persoalan. Jadi dan waktunya ini kita perhitungkan bukan hanya persoalan itu akan selesai di 2020, tetapi juga ada di 2021, ada juga di 2022. Sehingga pemerintah di dalam Perpu mengatakan pelebaran budget defisit itu berlaku di 2020, 2021, dan 2022. Baru nanti dinormalkan kembali di 2023. Jadi pemerintah masih punya ruang yang cukup dan masih bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan. Sebab ada kritik dari salah seorang anggota Dewan Penasihat Kadin bahwa pemerintah sepertinya lebih memperhatikan UMKM dibanding korporat. Padahal korporat ini mempekerjakan jutaan tenaga kerja, Pak. Korporat sudah diberikan fasilitas perpajakan. Yang ini juga besar, bagian dari 70 triliun. Nah, itu hampir 54 triliun untuk korporasi, PPH, pasal 21, 22, kemudian pasal 25, kemudian terkait dengan import bahan baku. Nah, itu banyak hal yang sudah diberikan oleh pemerintah di bidang stimulan untuk fiskalnya. Nah, ini berlakunya hanya sampai 6 bulan atau kalau lihat kondisi ekonominya? Kalau ini kan berlaku, kita lihat lagi, nanti dievaluasi sesudah Desember nanti. Nah, ini tadi Pak Airlangga sebutkan bahwa defisit kita diperlebar ke 6,7% ya. Ya. Nah, sementara di sisi lain penerimaan pajak kita kan berkurang, Pak ya. Ya. Nah, ini apakah ruang untuk defisit ini masih kemungkinan dibuka lagi lebih lebar? Atau? Kita melihat bahwa untuk di tahun 2020 ini cukup di situ. Ya, tentu kita lihat APBN berikutnya lagi. Nah, secara kemampuan keuangan kita, apakah kita bertumpu pada
cadangan kita, tabungan kita, ataukah kita memerlukan tambahan utang, Pak? Karena beberapa negara kan utang, Pak. Ya, ada perbedaan antara utang dan pembiayaan. Nah, kalau utang kan kita cari utang di market, gitu. Tetapi pembiayaan kita bisa menggunakan mekanisme yang ada di dalam negeri yang ada, yaitu sesuai dengan Perpu kita minta agar pembiayaan yang below the line itu adalah BI bisa membeli surat berharga negara. Pak Erlangga, katakanlah kalau situasi ini berakhir di akhir Juli dan kita mulai start new normal itu di bulan Agustus. Nah, bagaimana planning kita, terutama dari sisi ekonomi, supaya ekonomi kita itu bisa bertumbuh bertahap dan kembali seperti sedia kala? Kita bahas segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Ekspor sekitar 167 miliar dolar, turun hampir 7% dibanding tahun sebelumnya. Itu situasi normal, Pak. Tapi dengan situasi krisis kayak begini, Itu tergantung masing-masing negara berapa jauh mereka bisa menyelesaikan dan bersiap kepada new normal.